tugas sekolah minggu aku, Jose. Pesan rahasia dari Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Kak. Kakak-kakak, ini aktivitas aku pesan rahasia dari Tuhan. Pesan rahasia dari Tuhan untuk Maura adalah Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Kakak Layan, ini aktivitasku. Namaku Renata Gabriela Pasulatan, kelas 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak dan teman-teman, selamat siang. Aku sudah mengerjakan tugas yang diberikan kakak-kakak minggu ini. Tugasnya mencari pesan rahasia. Pesannya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat nih, sama kayak Kak Martin dan Kak Amanda, Wah, sehat-sehat. puji Tuhan ya, berarti kita bisa melakukan impa kita pada pagi hari ini. Benar banget Kak Martin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdiri dulu. Kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau pemanasan dulu Kak Martin, biar adik-adik di rumah dan Kak Martin dan Kak Amanda makin semangat. Mau ibadah kita harus semangat. Nah, adik-adik SBG kita ini ada 3 lagu. Yang pertama dari Terbit Matahari, yang kedua Kapalku Miring, dan ditutup dengan Bapak Abraham. Yuk kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Abraham ya Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji dan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar putar lalu duduk. Adik-adik, kita akan memulai impak kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Mars Vokat PA sambil bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lahir, menyatakan terang ini. Terbentanglah dan Tuhan, kami pujuk bertumbuh. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang penuh setia, dan dengan sukacita Kau merawat benih-benih kami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawal sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, sebelum kita memulai impak kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 354 yang berjudul Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, dikau yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Nah, adik-adik, untuk mengawali impak kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Kamanda. Adik-adik di rumah, kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai impak kami. Berkatlah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Berkatlah kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-6. Yesaya 44, ayat 6. Sudah dapat semua adik-adik? Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu
dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pemberitaan firman kita menyanyikan dulu dari Kidung Ceria 147, judulnya apa, Kak? Makin dekat Tuhan. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kakak layan kami yang memberitakan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus membuka hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Tiba saatnya kita untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk kita baca ya. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, cerita Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini bahasa Ibraninya itu Isaya, yang menceritakan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi itu awalnya tuh Tuhan Allah itu sedang murka adik-adik. Kenapa Tuhan Allah bisa murka?
Karena di sini ada beberapa faktor, jadi ada 3. Yang pertama, karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan untuk beribadah dan malah menyembah ilah lain, contohnya seperti patung adik-adik. Nah, lalu yang kedua, bangsa Israel mempunyai sikap untuk menindas orang miskin, mencuri, dan membunuh sesamanya di kehidupannya sehari-hari ya adik-adik. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu pemimpin Israel lebih percaya akan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan Allah adik-adik. Jadi lebih percaya akan kekuatan fisiknya sendiri daripada Tuhan Allah adik-adik. Nah, di sini kalau di bacaan kita dalam kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 itu berisi tentang pengharapan bagi orang yang ingin bertobat kepada Tuhan adik-adik. Nah, karena Tuhan Allah itu berkuasa untuk mengubah situasi buruk menjadi situasi yang baik adik-adik. Nah, contohnya itu dapat kita lihat di ayat yang pertama. Kemuliaan Tuhan Allah digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering akan disegarkan dengan adanya mata air dan akan diubah menjadi daerah yang subur, bahkan dipenuhi dengan bunga adik-adik. Tuh contoh penggambarannya di Alkitab ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi tema IMPA kita pada pagi hari ini apa sih Kak? Nah, tema IMPA kita pada pagi hari ini itu Tuhan mengubah situasi yang buruk menjadi baik adik-adik. Nah, situasi yang buruk menjadi yang baik. Karena itu bacaan Alkitab kita ini yang Yesaya 35 ayat 1-10 merupakan pemulihan bangsa Israel ya adik-adik. Nah, jika bangsa Israel ingin bertobat kepada Tuhan Allah ya adik-adik. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengubah situasi yang buruk menjadi yang lebih baik? Contohnya, misalnya adik-adik sedang sedih karena nilai ulangan adik-adik jelek, harus remedial, dan misalnya dimarahin mama papa, misalnya, dan lain-lain lah. Jadi apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, yang pertama itu yang paling simpel adalah berdoa meminta pertolongan Tuhan Allah. Jadi adik-adik diwajibkan untuk berdoa agar adik-adik bisa tenang hatinya dan dapat berpikir lebih tenang kembali dengan pertolongan Tuhan Allah. Kak, berdoa aja cukup Kak? Tidak. Jadi kita juga selain berdoa harus berusaha untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan Allah adik-adik. Jadi melakukan sesuatu itu dengan benar, yang baik. Setelah kita berdoa, berpikir dengan tenang, mengungkapkan semua perasaan kita pada Tuhan, kita juga harus berusaha untuk melakukan segala sesuatunya ke depan lebih baik lagi. Jadi misalnya kita remedial ulangan, oke, nggak apa-apa, kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya nanti ketika remedial nanti kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik adik-adik. Oke, itu cerita firman kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat mendengarkan dan melakukan inti firman kita pada pagi hari ini dengan baik. Oke, jangan lupa mengerjakan aktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang berpegang. mengucap syukur karena hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dapat dengarkan ini bisa menjadi kekuatan untuk kami selalu bersyukur, dan kiranya bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan bimbing kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Dan buat orang tua kami, kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan aktivitas apapun. Tuhan berikan mereka kesehatan, dan Tuhan menyertai mereka dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Dan buat teman-teman kami di luar sana, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka selalu diberi kesehatan. Dan kami ingin berdoa untuk kakak pelayan Pelkat PA, kiranya Tuhan memberkati mereka, beri mereka kesehatan supaya mereka dapat melayani, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena sampai hari ini kami masih diberi kesehatan. Semoga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih adik-adik yang selalu mengikuti IMPA online setiap minggunya. Adik-adik jangan lupa melakukan aktivitas dan mengirimnya ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Lalu yang kedua, Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik mengikuti lomba Natal Pelkat PA, yaitu membuat kartu Natal. Jangan lupa mengirimkan fotonya, foto hasil karya adik-adik ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Adik-adik, Kak Amanda juga mau menginfokan bahwa ibadah Natal Pelkat PA yang akan dilakukan secara online pada hari Minggu 27 Desember 2020. Sekian dulu info warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung IMPA kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 251 yang berjudul Ingat akan nama Yesus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada dan menjadi kekuatan untuk kami selalu bersyukur di setiap saat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan bimbing kami dalam setiap apa yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu dalam apapun kegiatan yang kami perbuat di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.